Guys, welcome back to my channel. So, kembali lagi di konten HST part 6. So, di HST kali ini kita akan membahas misteri waduk bunder yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau kalian orang Gresik pasti nggak asing dengan waduk bunder. Oke, langsung saja kita rubah mimik dan suara intonasinya. Langsung saja. Waduk bunder yang terdapat di sebelah timur Terminal Bunder Gresik menyimpan sebuah misteri secara geografis. Secara geografis, Waduk Bunder masuk wilayah Desa Banjarsari, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Di lokasi itu terdapat sebuah pulau kecil yang disebut dengan Gemuk atau Bal Gending, yang posisinya berdekatan dengan bibir waduk. Untuk mencarinya tidak terlalu sulit bagi masyarakat dari arah barat atau dari arah Lamongan yang hendak memasuki kota Gresik. Lewat kecamatan Duduk Sampean pasti akan melewati lokasi tersebut. Masyarakat Desa Banjarsari sendiri di malam tertentu sering mendengar suara gending atau gamelan dari gemuk tersebut. Namun saat didatangi beramai-ramai oleh warga, tempat itu ternyata kosong tak berpenghuni. Karena itulah hingga kini sebagian masyarakat meyakini jika gemuk di Waduk Bunder itu adalah salah satu tempat sakral. Tampilannya yang dipenuhi semak belukar menjadikan gemuk terlihat semakin mistis. Anehnya, ketika musim kemarau di mana air waduk ini mengering harusnya ya, gundukan tanah itu tidak terlihat tinggi. Namun, ketika musim hujan datang, di mana debit air itu naik, waduk cukup tinggi, gundukan tanah itu pun tidak terlihat tenggelam. Menurut cerita, gemuk di Waduk Bunder ini adalah jelmaan kepala ular raksasa bangsa gaib. Menurut cerita ya, tenggorokannya terdapat di Waduk Desa Pandu Cerme, perutnya di Waduk Desa Ngabetan Cerme, dan ekornya terdapat di Waduk Semungko Duduk Sampean. Kata salah satu seorang warga Cerme, Agus Kiswanto. Ia melanjutkan jika penyewaan Waduk Bunder memiliki tradisi menggelar pertunjukan wayang sebelum memanen ikan. Jika penyewaan tidak menggelar pertunjukan wayang, maka saat panen akan terjadi hal-hal ganjil atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah ada kejadian penyewa waduk tidak menggelar pertunjukan wayang, entah itu disengaja maupun tidak. Tapi pas panen ikannya hanyalah sedikit. Yang banyak justru ular seukuran jempol tangan segini. Saking banyaknya ular-ular itu sampai berserakan di jalan, ujarnya. Tak hanya terjadi pada penyewa waduk, beberapa kejadian ganjil lain juga pernah terjadi di area Waduk Bunder. Saat pembangunan proyek tol Gresik yang menghubungkan Manyar ke Boma Selgundi yang melintasi Waduk Bunder, terlebih dahulu digelar acara istighosa dengan mengundang salah satu jemaat terbesar. Entah kenapa tiba-tiba ada angin kencang yang memporak-porandakan tenda-tenda yang dipasang di lokasi acara istighosa tersebut. Terang pria umur 50 tahun itu. Jadi ada proyek Mapolres Gresik yang sebenarnya direncanakan dan dibangun di sekitar Gemuk Waduk tersebut ya, juga berakhir gagal. Dan akhirnya dipindah ke Jalan Dr. Wahidin Suyodirowusodo sekitar 1 km ke arah timur dari lokasi awal. Padahal satu peletakan batu pertama, tapi entah kenapa lokasinya digeser. Lanjutnya, misteri Gemuk Waduk Bunder seakan tak hilang di telam kemajuan zaman. Itu dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang meyakini jika kawasan tersebut merupakan pusat kerajaan gaib atau danyang tertua yang berada di Kabupaten Gresik. Keganjilan itu juga dirasakan oleh calon Bupati Gresik yang disarankan menggelar ritual khusus saat mengikuti pemilihan daerah, kepala daerah maksudnya pilkada. Cerita tersebut dikisahkan seorang mantan tim sukses atau tim ses salah satu calon Bupati Gresik
Pernah ada salah satu calon bupati Gresik yang di atas kertas sudah hampir menang. Namun karena beliau menolak melakukan ritual di Gemuk, akhirnya kalah. Wallahu alam, kata mantan tim ses yang namanya tidak mau disebutkan itu. Jadi di sini ada yang komentar dari Suciono. Dalam agama kan sudah dijelaskan bahwa selain makhluk manusia masih ada makhluk lain di alam gaib. Kalau kita mengadakan istighosa di tempat tersebut, bukan berarti kita menyembah mereka, tetapi kita memohon pada Allah agar dilindungi dari gangguan makhluk gaib tersebut. Istilah umumnya sekarang adalah diruqyah. Kemudian ada dari Iksani Ahmad. Kekuatan hakikinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin, iblis, siluman atau apapun termasuk manusia adalah makhluk Allah. Kita percaya bahwa makhluk gaib itu pasti ada, tetapi kita jangan sampai kena tipu dayanya mereka yang melesatkan atau menyesatkan kita jauh dari jalannya. Dan banyak ya, kalian bisa baca di artikel jatimnow.com Berani Realitas. Oke, seperti itu saja cerita HST kali ini. Cukup menegangkan atau cukup nggak tahu ya. Oke, sebelum berakhir videonya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini ya. Oke, terima kasih. Kalian bantu saya komen di bawah cerita horor apa saja. Oke, bye bye.